Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran kita pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai tinjauan filosofis tentang metode pendidikan Islam. Namun sebelum kami memulainya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan kelompok 8 sendiri. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Meirosa Maulia dengan NIM 2130205124 dan rekan saya Anisyah dengan NIM 1930205095. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian metode pendidikan Islam. Kemudian ada pertimbangan filosofis dalam menggunakan metode dan dasar serta pendekatan dalam metode pendidikan Islam itu sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, saya hari ini sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 yang membahas tentang tinjauan filosofis tentang metode pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam dari segi bahasa, metode berasal dari dua perkataan yaitu meta dan modus. Meta berarti melalui dan modus berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian liturgik, kata metode berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari meta yang berarti melalui dan modus yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Berdasarkan pendapat, bila dikaitkan dengan proses pendidikan Islam, metode berarti suatu prosedur yang dipergunakan pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan atau segi pendidik. Selain itu, dapat juga diartikan teknik tertentu yang dipergunakan peserta didik untuk menguasai materi tertentu atau segi peserta didik, atau cara yang dipakai untuk merumuskan aturan-aturan tertentu dari suatu prosedur atau segi pembuat kebijakan. Fungsi metode pendidikan. Fungsi metode secara umum dapat dikemukakan sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan atau menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembang. Dari dua pendekatan tersebut dapat dilihat pada intinya, metode berfungsi mengantarkan pada suatu tujuan objek sasaran tersebut. Oleh karena itu terdapat suatu prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu suatu prinsip agar pengajaran dapat disampaikan dalam suasana yang menyenangkan, mengembirakan, penuh dorongan atau motivasi, sehingga pelajar atau materi didikan itu dapat dengan mudah diberikan. Dalam Al-Quran, sebagaimana akan dijelaskan di bawah, metode dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada tujuan penciptanya. Sebagai khalifah di muka bumi dengan melaksanakan pendekatan di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk memiliki potensi rohania dan jasmania yang keduanya dapat gunakan saluran penyampaian materi pelajar. B. Pertimbangan filosofis dalam menggunakan metode. Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena ia menjadi sarana yang memberi makna materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami atau diserap oleh anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. Metode pendidikan yang tepat guna akan menjadi penghalang kehancuran jalannya
proses belajar mengajar sehingga banyak tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Oleh karena itu, metode yang ditetapkan oleh seorang guru dapat berdaya guna, berhasil guna jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Metode pendidikan Islam yang tepat akan memberikan hasil dari pendidikan yang tepat pula. Hal ini perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi pada peserta didik, maka perlu ditetapkan metode yang didasarkan kepada pandangan dan persepsi dalam menghadapi manusia sesuai dengan unsur penciptanya, yaitu jasmani, akal, dan jiwa yang diarahkan menjadi orang yang sempurna. Karena itu, materi-materi pendidikan yang disajikan oleh Al-Quran senantiasa mengarah kepada pengembangan jiwa, akal, dan jasmani manusia itu. Sesuai firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 7, dan bukanlah kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dengan demikian, jelaslah bahwa metode amat berfungsi dalam menyampaikan materi pendidikan. C. Dasar serta pendekatan dalam metode pendidikan Islam. Dasar. Dalam Islam, turunnya ayat Al-Quran secara bertahap yang menjawab masalah-masalah yang timbul. Membuktikan bahwa metode Al-Quran adalah pendekatan masalah atau problem, dasar metode pendidikan Islam yaitu dasar agamis, yakni merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran agama adalah salah satu dasarnya. 2. Dasar biologi. Semakin dinamis perkembangan biologi seseorang, maka dengan sendirinya akan meningkatkan pula intelektualnya. 3. Dasar psikologis. Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik, sebab perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan nilai pendidikan dan pengetahuan yang dilaksanakan. 4. Dasar sosiologis. Interaksi pendidikan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan peserta didik dikala mereka berada di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya atas penjelasannya. Kemudian saya akan melanjutkan materi kami, yaitu ada asas-asas umum metode pendidikan Islam. Dalam metode pendidikan Islam itu sendiri, asas-asasnya tidak jauh berbeda dengan asas-asas dalam pembentukan kurikulum pendidikan. Hal ini dikarenakan dalam proses pendidikan Islam, seluruh komponennya merupakan satu kesatuan yang utuh yang membentuk suatu sistem. Dan ada menurut Al-Syaibani, secara umum asas-asas metode pendidikan yaitu ada asas agama, asas biologis, asas psikologi, dan asas sosial. Asas agama yaitu prinsip-prinsip, asas-asas, dan fakta-fakta umum yang diambil dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian asas biologis, yaitu dasar yang mempertimbangkan kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia peserta didik. Kemudian asas psikologi, yaitu prinsip yang lahir di atas pertimbangan kekuatan psikologis seperti motivasi, kebutuhan, emosi, minat bakat, serta keinginan, kecakapan akal, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada asas sosial, yaitu asas yang bersumber dari kehidupan sosial manusia, seperti tradisi, adat istiadat, kebutuhan-kebutuhan, harapan dan tuntutan kehidupan yang senantiasa maju dan berkembang. Selanjutnya adalah metode pendidikan Islam. Dari pandangan Al-Ghazali yang bercorak empiris, ada beberapa contoh dalam penerapan metode pendidikan Islam. Seperti di mana guru harus bersikap mencintai muridnya seperti mereka mencintai anak mereka sendiri. Kemudian, guru tidak usah mengharapkan upah dari tugas pekerjaannya, karena mendidik adalah tugas pekerjaan mengikuti jejak Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Guru harus memberikan nasihat agar menuntut ilmu tidak untuk membanggakan diri atau mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, guru juga harus memandang muridnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Guru juga harus memberikan contoh yang baik atau menjadi suri tauladan yang baik terhadap muridnya. Kemudian, guru juga harus mengajarkan apa yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak didiknya.
Kemudian guru harus mengamalkan ilmunya. Guru juga harus memahami jiwa setiap anak didiknya. Dan guru juga harus dapat mendidik keimanan ke dalam pribadi anak didiknya. Kemudian di dalam pendekatan psikologisnya ada prinsip-prinsip metodologis yang disarankan oleh Ibnu Khaldun, yaitu guru hendaknya tidak memberikan pelajaran tentang hal-hal yang sulit kepada anak didik yang baru mulai belajar. Anak didik harus diberi persiapan secara bertahap yang menuju kesempurnaannya. Artinya, seorang guru harus bisa dan mampu memberikan sesuatu pembelajaran itu secara bertahap kepada anak muridnya. Kemudian, agar anak didik diajar tentang masalah-masalah sederhana yang dapat ditangkap oleh akal pikirannya. Baru kemudian secara bertahap dibawa ke dalam hal-hal yang lebih sukar dengan menggunakan contoh yang baik atau alat peraga atau alat tertentu. Artinya di sini seorang guru sudah mulai bisa memberikan contoh mana yang baik berdasarkan sesuatu yang ditangkap oleh anak murid ini. Kemudian, seorang guru jangan memberikan ilmu yang melebihi kemampuan akal pikiran anak didik. Artinya sudah di luar nalar mereka. Karena hal itu akan menyebabkan anak didik menjauhi ilmu itu dan membuatnya malas mempelajarinya. Artinya di mana seorang guru itu mampu menarik simpati seorang anak didik itu untuk mencintai dan menyukai pembelajaran tersebut. Sedangkan dalam hubungannya dengan pemikiran filosofis kependidikan, Ibnu Sina menawarkan metode di mana anak harus dijauhkan dari kemarahan, ketakutan, dan perasaan sedih serta kurang tidur. Kemudian setiap saat harus diperhatikan keinginan-keinginannya atau kesenangannya, lalu diusahakan untuk memenuhinya, supaya hal-hal yang tidak disukainya bisa dijauhkan. Kemudian yang terakhir ada prinsip metode pendidikan Islam. Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam memilih metode pendidikan, yaitu ada prinsip kemudahan, prinsip berkesinambungan, dan prinsip fleksibel dan dinamis. Prinsip kemudahan, di mana metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik pada dasarnya adalah menggunakan sebuah cara yang memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut. Kemudian prinsip berkesinambungan, di mana pendidikan Islam adalah sebuah proses yang akan berlangsung secara terus-menerus. Untuk itu, dalam menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik perlu memperhatikan kesinambungan pelaksanaan pemberian materi. Metode pendidikan yang digunakan di masa lalu merupakan pijakan metode yang akan digunakan. Sementara metode sekarang yang dipakai menjadi dasar perencanaan bagi metode berikutnya. Dan begitupun seterusnya. Kemudian, yang terakhir, prinsip fleksibel dan dinamis, di mana prinsip kedinamisan pemilihan metode berkaitan erat dengan prinsip berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena dalam kesinambungan, sebuah metode pendidikan Islam yang digunakan memberikan pesan yang dinamis. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Namun sebelum saya menutupnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kami mengenai tinjauan filosofis tentang metode pendidikan Islam, di mana metode sendiri itu berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendidikan Islam adalah sebuah proses dalam membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Tuhannya, sesama manusia dan sesama makhluk lainnya. Pendidikan yang dimaksud selalu berdasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan Islam adalah suatu cara atau jalan yang dilakukan pendidik untuk mencapai tujuan melalui aktivitas dan usaha manusia dalam mengembangkan potensi kepribadiannya masing-masing. Kemudian dalam proses pendidikan Islam itu sendiri, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan, karena ini menjadi sarana
yang memberi makna materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan diserap oleh anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah laku mereka. Dan ada 4 metode pendidikan Islam dalam pendekatan Islam, yaitu ada logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Dan dalam membuktikan pendekatan masalah metode pendekatan Islam ini, ada 4 dasar metode, yaitu ada dasar agamis, dasar biologis, psikologis, dan sosiologis. Serta 3 pendekatan dalam metode pendidikan Islam. Ada pendekatan psikologis, pendekatan sosiokultural, dan pendekatan saintifik. Dan dalam metode pendidikan Islam juga terdapat asas-asas yang tidak jauh berbeda dengan asas-asas pembentukan kurikulum. Dan secara umum, menurut Al-Syaibani, asas-asas metode pendidikan itu ada asas agama, asas biologis, asas psikologi, dan asas sosial. Serta dalam metode pendidikan Islam terdapat 3 prinsip, yaitu ada prinsip kemudahan, berkesinambungan, dan prinsip fleksibel dan dinamis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.